Analisa strategis, invasi darat Amerika ke Iran, seberapa besar dampaknya ke Indonesia? Bab 1. Dunia sedang bergeser dari konflik menuju perang besar yang terstruktur. Apa yang sedang terjadi di Timur Tengah hari ini tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar dinamika konflik regional yang berulang. Dunia sedang memasuki satu fase baru yang jauh lebih berbahaya, yaitu fase di mana perang besar tidak lagi muncul sebagai kejutan, melainkan sebagai hasil dari proses persiapan yang terstruktur, sistematis, dan berlangsung secara bertahap. Perubahan ini sangat penting untuk dipahami, karena ia menandai pergeseran dari konflik yang bersifat reaktif menuju konflik yang bersifat dirancang. Amerika Serikat, sebagai aktor utama dalam sistem keamanan global, telah mulai menunjukkan pola pergerakan yang tidak lagi sekadar defensif atau simbolik. Pengerahan kekuatan militer ke Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir bukan hanya sekadar bentuk tekanan politik atau sinyal diplomasi, tetapi sudah masuk ke dalam tahap yang dalam doktrin militer disebut sebagai prepositioning of force, yaitu penempatan kekuatan untuk memungkinkan operasi dilakukan dalam waktu yang sangat cepat ketika keputusan politik diambil. Kehadiran ribuan personel militer, termasuk unit elit seperti 82 ND Airborne Division, tidak dapat dibaca sebagai kebetulan atau rotasi biasa. Unit seperti ini secara doktrin disiapkan untuk operasi cepat, termasuk perebutan titik strategis, pengamanan wilayah awal, dan pembukaan jalur bagi operasi lanjutan. Ketika unit seperti ini ditempatkan di kawasan konflik, maka secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa opsi penggunaan kekuatan darat sedang dipersiapkan, bukan sekadar dipikirkan. Di saat yang sama, pengerahan beberapa carrier strike group yang membawa kekuatan udara dalam jumlah besar menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang membangun dominasi multidomain secara simultan. Dominasi udara, laut, dan dukungan logistik yang terintegrasi adalah prasyarat utama untuk operasi militer skala besar. Artinya, seluruh elemen utama yang dibutuhkan untuk perang modern sudah mulai ditempatkan. Dalam konteks ini, dunia tidak lagi berada dalam tahap menunggu perang. Dunia sudah berada dalam tahap persiapan perang. Dan dalam banyak kasus dalam sejarah, tahap inilah yang paling menentukan, karena ketika semua elemen sudah siap, maka yang tersisa hanyalah satu keputusan politik yang dapat mengubah seluruh konfigurasi global dalam hitungan jam. Bab 2. Perang modern dimulai dari pergerakan senyap, bukan dari pengumuman terbuka. Salah satu kesalahan paling mendasar dalam memahami konflik modern adalah anggapan bahwa perang akan selalu dimulai dengan deklarasi resmi atau pernyataan terbuka dari negara yang terlibat. Dalam praktiknya, perang modern justru berkembang secara diam-diam melalui pergerakan militer yang perlahan namun pasti, hingga pada titik tertentu eskalasi menjadi tidak terhindarkan. Hari ini, kita melihat bagaimana Amerika Serikat telah menempatkan kekuatan darat, udara, dan laut dalam satu konfigurasi yang memungkinkan berbagai opsi operasi dijalankan secara simultan. Lebih dari 100 pesawat tempur telah dikerahkan ke kawasan, armada laut diperkuat dengan kapal induk dan kapal pengawal, serta pasukan darat ditempatkan dalam posisi yang memungkinkan mobilisasi cepat. Semua ini bukan sekadar kesiapan defensif, melainkan kesiapan ofensif yang lengkap. Dalam logika militer, deployment dalam skala seperti ini menciptakan apa yang disebut sebagai irreversible momentum, yaitu kondisi di mana kehadiran pasukan itu sendiri menciptakan tekanan politik dan militer untuk digunakan. Ketika pasukan sudah berada di lapangan, biaya untuk tidak menggunakan mereka menjadi semakin tinggi, baik secara politik maupun strategis. Hal ini menciptakan tekanan internal bagi pengambil keputusan untuk tidak mundur, karena mundur setelah deployment besar dapat dianggap sebagai kelemahan strategis. Selain itu, keberadaan pasukan dalam jumlah besar di kawasan konflik juga meningkatkan risiko miskalkulation atau kesalahan perhitungan. Insiden kecil yang dalam kondisi normal dapat diredam, dalam situasi seperti ini justru dapat menjadi pemicu eskalasi yang tidak terkendali. Satu serangan terbatas,
satu kesalahan identifikasi atau satu respon berlebihan dapat menjadi titik awal dari konflik yang jauh lebih besar. Dengan demikian, perang modern tidak dimulai dari satu momen tunggal, tetapi dari akumulasi kondisi yang perlahan mengunci semua pihak dalam situasi yang semakin sulit untuk dihentikan. Dan kondisi tersebut hari ini sudah mulai terlihat dengan sangat jelas. Bab 3. Iran, sistem pertahanan yang didesain untuk menyerap dan memperpanjang perang. Untuk memahami risiko sebenarnya dari invasi terhadap Iran, perlu dipahami bahwa Iran bukan hanya sebuah negara dengan angkatan bersenjata konvensional, tetapi sebuah sistem pertahanan yang secara sadar dirancang untuk menghadapi perang jangka panjang dengan kekuatan yang lebih besar. Iran mengembangkan struktur pertahanan yang tidak bergantung pada satu pusat komando tunggal, tetapi pada jaringan yang tersebar dan mampu beroperasi secara mandiri. Setiap wilayah memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, setiap unit memiliki fleksibilitas untuk bertindak tanpa harus menunggu perintah pusat, dan setiap elemen dalam sistem tersebut dirancang untuk tetap berfungsi meskipun sebagian dari sistem itu dihancurkan. Konsep ini menciptakan apa yang dalam studi militer disebut sebagai resilience through decentralization, yaitu kemampuan untuk tetap bertahan dan beroperasi meskipun mengalami tekanan ekstrim. Dalam sistem seperti ini, penghancuran pusat kekuasaan tidak serta-merta mengakhiri perang, karena kemampuan tempur telah didistribusikan ke berbagai titik. Akibatnya, setiap operasi militer terhadap Iran tidak akan berhadapan dengan satu garis depan yang jelas, tetapi dengan banyak titik resistensi yang dapat muncul secara simultan. Setiap wilayah yang dikuasai akan memerlukan pengamanan berkelanjutan, setiap jalur suplai akan menjadi target, dan setiap keberhasilan taktis akan menciptakan kewajiban strategis baru yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, Iran bukan target yang dapat dikalahkan dengan satu operasi besar, tetapi ruang tempur yang akan terus menghasilkan perlawanan selama sistemnya masih hidup. Inilah yang menjadikan invasi terhadap Iran berpotensi berubah menjadi perang panjang yang mahal dan sulit untuk ditutup secara bersih. Bab 4. Sejarah menunjukkan, keunggulan militer tidak menjamin kemenangan strategis. Pengalaman Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir memberikan pelajaran yang sangat penting dalam memahami dinamika perang modern. Di Irak, operasi militer awal berhasil menjatuhkan rezim Saddam Hussein dalam waktu singkat, menunjukkan superioritas militer yang tidak terbantahkan. Namun, setelah fase awal tersebut, perang berubah menjadi konflik berkepanjangan yang melibatkan insurgensi, kekerasan sektarian, dan instabilitas politik yang sulit dikendalikan. Di Afghanistan, pola yang sama terjadi dalam skala yang lebih panjang dan kompleks. Meskipun Amerika Serikat berhasil menguasai wilayah dalam waktu relatif singkat, konflik terus berlanjut selama 2 dekade dan berakhir dengan penarikan pasukan tanpa hasil yang dapat dikategorikan sebagai kemenangan strategis yang jelas. Pelajaran dari kedua kasus ini sangat jelas. Kemampuan untuk memenangkan perang di tahap awal tidak sama dengan kemampuan untuk mengakhiri perang dengan hasil yang stabil dan menguntungkan. Ketika perang memasuki fase pendudukan dan stabilisasi, faktor-faktor non-militer seperti politik lokal, dinamika sosial, dan kondisi ekonomi menjadi jauh lebih menentukan. Dalam konteks Iran, kompleksitas ini akan meningkat secara signifikan. Iran memiliki struktur pertahanan yang lebih siap, wilayah geografis yang lebih luas dan kompleks, serta kemampuan untuk memperpanjang konflik melalui berbagai metode, termasuk perang asimetris dan jaringan regional. Hal ini membuat setiap perhitungan mengenai invasi darat harus mempertimbangkan risiko jangka panjang yang jauh lebih besar daripada sekadar keberhasilan awal. Bab 5. Fakta nyata di lapangan. Amerika sudah menempatkan kekuatan besar, tapi belum membangun struktur invasi darat penuh. Untuk memahami apakah Amerika Serikat benar-benar sedang menuju invasi darat ke Iran, maka analisis tidak boleh berhenti pada asumsi atau narasi politik, tetapi harus berangkat dari fakta konkret di lapangan,
yaitu bagaimana kekuatan militer Amerika saat ini ditempatkan di kawasan Timur Tengah. Data yang tersedia menunjukkan bahwa Amerika Serikat saat ini memiliki sekitar 30.000 hingga 40.000 personel militer yang tersebar di berbagai titik strategis di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah. Kehadiran ini bukan sesuatu yang baru, tetapi dalam konteks eskalasi konflik terbaru, terjadi penguatan tambahan yang signifikan, termasuk pengiriman sekitar 2.000 personel tambahan yang berfokus pada sistem pertahanan udara, intelijen, dan dukungan logistik. Di sisi laut, Amerika Serikat telah menempatkan kekuatan yang jauh lebih signifikan. Pengerahan Carrier Strike Group seperti USS Dwight D. Eisenhower dan sebelumnya USS Gerald R. Ford menunjukkan bahwa Amerika sedang membangun dominasi laut dan udara secara simultan. Satu Carrier Strike Group saja membawa sekitar 5.000 hingga 7.500 personel, dilengkapi dengan puluhan pesawat tempur, kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal selam. Ini bukan sekadar kehadiran simbolik, tetapi kekuatan tempur penuh yang siap digunakan. Selain itu, Amerika juga memperkuat sistem pertahanan udara di kawasan dengan penempatan Patriot dan THAAD di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Langkah ini menunjukkan bahwa Amerika tidak hanya mempersiapkan kemampuan menyerang, tetapi juga mengantisipasi serangan balasan, khususnya dari Iran atau kelompok proksi yang beroperasi di kawasan. Namun, di titik inilah analisis harus menjadi tajam. Meskipun kekuatan yang ditempatkan sangat besar, konfigurasi ini belum menunjukkan pola yang diperlukan untuk invasi darat skala penuh. Untuk melakukan invasi seperti Irak tahun 2003, Amerika Serikat membutuhkan konsentrasi pasukan darat dalam jumlah sangat besar, yang pada saat itu mencapai lebih dari 150.000 personel. Sampai saat ini, konsentrasi seperti itu belum terlihat. Artinya, yang sedang dibangun oleh Amerika Serikat saat ini adalah postur deterrence yang diperkuat, serta kemampuan untuk melakukan operasi militer terbatas dengan intensitas tinggi, bukan struktur invasi darat penuh. Amerika sudah berada di dalam konflik, tetapi masih menahan diri untuk tidak melompat ke fase invasi besar yang akan mengunci mereka dalam perang jangka panjang. Namun, kondisi ini justru menciptakan risiko yang lebih kompleks. Karena ketika kekuatan sudah ditempatkan dalam jumlah besar, dan ketika operasi terbatas sudah berjalan, maka jarak antara konflik terbatas dan perang besar menjadi semakin tipis. Dalam situasi seperti ini, eskalasi tidak lagi bergantung pada rencana jangka panjang, tetapi bisa dipicu oleh dinamika di lapangan yang berkembang sangat cepat. Dengan demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Amerika Serikat saat ini tidak sedang diam, tetapi juga belum sepenuhnya masuk ke fase invasi darat. Amerika berada di titik tengah yang paling berbahaya, yaitu kondisi di mana semua alat perang sudah tersedia, tetapi keputusan untuk menggunakannya secara penuh belum diambil. Dan dalam sejarah konflik modern, titik inilah yang paling sering menjadi awal dari perang besar yang tidak direncanakan sepenuhnya. Bab 6. Selat Hormuz, titik kecil yang dapat mengguncang seluruh sistem ekonomi dunia. Salah satu faktor yang membuat konflik ini memiliki dampak global yang sangat besar adalah posisi Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak dan LNG global melewati jalur ini, menjadikannya salah satu choke point paling penting dalam sistem energi global. Dalam kondisi normal, jalur ini sudah menjadi titik sensitif yang memerlukan pengamanan ketat. Dalam kondisi konflik, sensitivitas tersebut meningkat secara eksponensial. Gangguan kecil saja dapat menyebabkan lonjakan harga energi, sementara gangguan besar dapat menciptakan krisis global dalam waktu yang sangat singkat. Jika konflik meningkat menjadi perang terbuka, terutama dengan keterlibatan langsung Iran, maka kemungkinan gangguan terhadap jalur ini akan meningkat secara signifikan. Iran memiliki kemampuan untuk mengganggu lalu lintas di Selat Hormuz melalui berbagai cara,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menciptakan risiko bahwa aliran energi global dapat terganggu dalam skala besar. Dalam skenario ekstrim, harga minyak dapat melonjak hingga level yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan tekanan besar terhadap ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi. Dampak ini tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi akan merembet ke seluruh sektor ekonomi, termasuk logistik, industri, dan pangan. Bab 7. Eskalasi bertahap, jalan paling mungkin menuju perang besar. Meskipun invasi darat penuh memiliki probabilitas yang lebih rendah dibandingkan skenario lainnya, ancaman yang lebih realistis justru terletak pada kemungkinan eskalasi bertahap. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perang besar tidak dimulai dari satu keputusan besar, tetapi dari serangkaian langkah kecil yang saling memperkuat. Operasi terbatas yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan tertentu dapat memicu respons dari pihak lawan, yang kemudian diikuti oleh eskalasi lebih lanjut. Dalam konteks Iran, setiap tindakan militer berpotensi memicu respons dari berbagai aktor, baik di dalam negeri maupun di kawasan, sehingga konflik dapat dengan cepat berkembang menjadi lebih luas. Eskalasi seperti ini seringkali tidak direncanakan secara penuh, tetapi terjadi sebagai hasil dari interaksi dinamis antara berbagai pihak yang terlibat. Setiap langkah yang diambil menciptakan tekanan bagi pihak lain untuk merespons, dan setiap respons tersebut meningkatkan tingkat eskalasi secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, perang dapat berkembang dari konflik terbatas menjadi perang besar tanpa pernah ada satu momen tunggal yang menandai dimulainya perang tersebut. Inilah yang membuat eskalasi bertahap menjadi salah satu skenario paling berbahaya dalam konflik modern. Bab 8. Indonesia, ketahanan yang terlihat kuat, namun masih rapuh di dalam. Indonesia saat ini masih mampu menahan dampak awal dari guncangan energi global melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi energi, pengendalian harga, dan pengelolaan distribusi. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas jangka pendek dan melindungi masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga energi. Namun, ketahanan ini pada dasarnya masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada kemampuan fiskal negara. Selama struktur energi nasional masih bergantung pada impor dalam jumlah besar, maka setiap kenaikan harga global akan langsung meningkatkan beban ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyak untuk kilang domestik. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasar global masih sangat tinggi. Dalam kondisi normal, ketergantungan ini dapat dikelola. Namun dalam kondisi krisis global, ketergantungan ini menjadi sumber kerentanan yang signifikan. Dengan demikian, stabilitas yang terlihat saat ini tidak boleh diartikan sebagai kekuatan struktural, tetapi sebagai hasil dari intervensi kebijakan yang bersifat sementara. Jika krisis berlanjut dalam jangka panjang, maka kemampuan untuk mempertahankan stabilitas tersebut akan semakin menurun. Bab 9. Dampak berlapis, dari energi, ekonomi, hingga stabilitas sosial. Apabila konflik berkembang menjadi perang berkepanjangan, dampaknya terhadap Indonesia akan bersifat berlapis dan saling terkait. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga barang dan jasa, termasuk pangan. Dalam kondisi seperti ini, inflasi akan meningkat, daya beli masyarakat akan menurun, dan tekanan terhadap kelompok ekonomi rentan akan semakin besar. Jika tekanan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas. Selain itu, konflik di Timur Tengah juga memiliki dimensi non-ekonomi yang tidak kalah penting. Perang ini dapat mempengaruhi dinamika opini publik di dalam negeri, termasuk melalui media dan ruang digital. Polarisasi, disinformasi,
dan mobilisasi sentimen dapat meningkat seiring dengan eskalasi konflik. Dalam kondisi tertentu, kombinasi antara tekanan ekonomi dan dinamika sosial ini dapat menciptakan risiko gangguan stabilitas yang lebih luas. Oleh karena itu, dampak dari konflik ini harus dipahami sebagai ancaman multidimensi yang tidak hanya mempengaruhi satu sektor, tetapi seluruh sistem nasional. Bab 10. Kesimpulan strategis. Ancaman dengan dampak besar harus diperlakukan sebagai prioritas. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan invasi darat penuh Amerika Serikat ke Iran memang belum menjadi skenario paling dominan dalam jangka pendek. Namun demikian, keberadaan pasukan di lapangan, pembangunan struktur operasi, dan dinamika eskalasi yang terus berkembang menunjukkan bahwa opsi tersebut tetap terbuka dan dapat berubah menjadi kenyataan dalam kondisi tertentu. Lebih penting lagi, dampak dari skenario tersebut akan sangat besar dan bersifat lintas sektor, sehingga tidak dapat diabaikan hanya karena probabilitasnya tidak tinggi. Dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman dengan probabilitas menengah tetapi dampak sangat tinggi harus diperlakukan sebagai prioritas utama. Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek untuk menahan dampak, tetapi harus mulai memperkuat ketahanan struktural, terutama di bidang energi dan pangan. Selama ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, maka setiap konflik di kawasan Timur Tengah akan selalu menjadi sumber tekanan bagi Indonesia. Dengan demikian, konflik ini bukan lagi isu luar negeri yang jauh, tetapi bagian dari dinamika global yang secara langsung mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Dan dalam konteks tersebut, kesiapan untuk menghadapi skenario terburuk bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.